Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini ingin mempresentasikan sistem informasi yang telah kami buat dengan judul yaitu Sistem Informasi Manajemen Stok Barang pada Toko Zasya Shop. Dan di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Hilman Saputra, kedua ada Novirian Pratama, ketiga ada Yeremia Hairudian Riberu. Keempat ada Farhan Abdi Permana, kelima ada Hermi Amita, keenam ada Desti Nurul Awaliyah, dan ketujuh ada saya sendiri, yaitu Safari Rizky Pratama. Dan di sini saya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan tentang sistem informasi yang telah kami buat bagian dari trigger. Yang pertama, untuk trigger data aksesoris keluar. Dan di sini kita menamainya dengan trigger name-nya update aksesoris keluar. Tabelnya sesuai dengan nama form, yaitu data transaksi aksesoris, time-nya after, event-nya insert, dan di sini terdapat kondisi, yaitu terdapat kondisi di mana pada saat tabel data transaksi aksesoris melakukan penginputan data, maka stok barang pada data aksesoris akan berkurang otomatis sesuai dengan kuantiti dan tanggal keluar pada data aksesoris yang telah diinput, dan di mana ID barangnya sebagai primary key-nya. Yang kedua ada update untuk baju keluarnya, aksesoris masuk. Yang kedua ada aksesoris masuk dengan trigger name-nya update aksesoris masuk. Nama tabelnya sesuai nama form, yaitu data supplier aksesoris, time-nya after, event-nya insert. Dan di sini terdapat kondisi yang sama. Ketika data aksesoris masuk, maka datanya sesuai data yang terinput sesuai dengan kuantiti yang diinput, dengan nama supplier yang diinput, nama barangnya sesuai yang diinput, dan tanggal masuknya sesuai diinput oleh supplier karena ini berelasi, dan ID barang di sini sebagai primary key-nya. Selanjutnya ada update baju keluar untuk form baju, data baju dengan trigger name-nya update baju keluar. Nama tabelnya sesuai dengan form yang di sistem informasi, yaitu data transaksi, time-nya after, event-nya insert. Dan di sini terdapat kondisi juga yang dimana ketika data baju diinput sesuai kuantiti barangnya, jumlah barangnya sesuai kuantiti, kemudian tanggal keluarnya juga otomatis akan terinput sesuai dengan inputan, dan ID barangnya sebagai primary key-nya. Dan selanjutnya ada trigger baju masuk untuk data baju. Dan di sini trigger name-nya update baju masuk, table name-nya sesuai dengan form, sistem informasi, data supplier, time-nya after, event-nya insert. Dan di sini terdapat kondisi juga yang dimana data baju setelah diinput dan jumlah barang atau data barangnya sesuai dengan kuantiti atau jumlah yang telah diinput, beserta karena ini laporan masuk, nama supplier sesuai yang diinput, jenis barang sesuai yang diinput, nama barang sesuai yang diinput, dan tanggal masuk sesuai dengan yang diinput. Dan di sini juga kami menggunakan ID barang ID barang sebagai primary key-nya. Selanjutnya ada update celana keluar untuk data celana. Di sini menggunakan trigger name update celana keluar, tabelnya data transaksi celana, time-nya after, event-nya insert. Dan di sini kami menggunakan kondisi, yaitu ketika data celana keluar, otomatis data barangnya jumlahnya berkurang juga sesuai dengan inputan tersebut, dan tanggal keluar juga otomatis mengikuti inputan.
sesuai dengan data yang keluar. Dan di sini kami menggunakan ID barang juga sebagai primary key-nya yang manual di inputnya. Selanjutnya ada data celana masuk untuk form data celana masuk. Dan di sini menggunakan trigger name update celana masuk. Tabelnya data supplier celana, time-nya after, event-nya insert. Di sini juga ada kondisi yang dimana data celana yang masuk dari supplier dan stok barang atau jumlah barangnya sesuai dengan quantity yang kami input, beserta nama supplier, nama barang, dan tanggal masuk sesuai dengan yang diinput. Dan di sini kami menggunakan ID barang sebagai primary key-nya yang diinput secara manual. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang form login. Nah, di sini kami menggunakan form login yang terdiri dari username, password, beserta 2 button dan button selanjutnya untuk form regis. Yang pertama, saya akan menjelaskan ke dalam form registrasi, yaitu dengan mengklik here registrasi. Nah, ini di sini ada form registrasi yang terdiri dari ID, username, password. Dan untuk ID di sini masih menggunakan penginputan manual. Untuk ID admin 01, username-nya kelompok 2, password-nya juga kelompok 2. Dan saya akan mencoba tombol register. Nah, di sini apabila berhasil akan muncul notifikasi akun telah berhasil dibuat. Dan di sini balik lagi ke form login. Dan di sini kami akan menjelaskan form login dulu. Login ke yang akun telah kami buat tadi, kelompok 2 username-nya dan password-nya kelompok 2 aja. Dan button login. Nah, login berhasil. Oke. Nah, balik lagi kami akan mencoba untuk button cancel yang di form regis dan login. Dan fungsi button cancel ini di form regis dan login yaitu untuk keluar dari sistem informasi yang kami buat ini. Nah, saya akan meloginkan kembali untuk ID yang telah kami buat kembali tadi. Kelompok 2, passwordnya kelompok 2. Oke, login berhasil. Oke, dan di sini setelah login masuk ke dalam dashboard dan terdiri dari 11 master, yaitu ada data supplier baju, transaksi baju, data karyawan, data supplier celana, data celana, transaksi celana, data keuangan, data aksesoris, data supplier aksesoris, transaksi aksesoris. Dan kemudian saya akan menjelaskan tentang button data karyawan. Setiap panel di sini akan menghubungkan setiap form. Data karyawan kita klik. Dan di sini terdiri data karyawan. Nah, data karyawan akan bisa kami input secara manual. Pertama ID karyawan. ART 02, nama karyawan Tama Sapari. Nomor HP-nya bla 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 bla. Tanggal masuk karyawannya bisa tanggal hari ini. Dan jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya bla bla bla. Dan save. Nah, ketika di save ada notifikasi berhasil disimpan yang akan langsung muncul pada tabel data karyawan.
Nah, bisa dilihat di sini. Dan kemudian tombol update. Sebelum menggunakan button update, kita klik dulu pada table data karyawan yang ingin diubah. Ya, kita coba Tama yang baru kita input. Dan di sini kita bisa memilih apa yang mau diubah. Contohnya nama karyawan, kita ubah menjadi Surya. Update, kita klik lagi button update. Nah, ada notifikasi data berhasil diubah. Dan di tabel data karyawan yang tadi telah ke-update dengan nama karyawan Surya. Dan kemudian button delete. Sebelum menggunakan button delete, kita klik dulu info yang mana mau diubah. Surya yang tadi kita klik. Nah, langsung kita klik button delete. Ya, yes, ingin menghapus data. Yes, data berhasil dihapus. Oke. Dan kemudian data yang berhasil dihapus ini hilang pada tabel data karyawan. Dan untuk search, tombol search. Nah, ini untuk mencari into data karyawan pada tabel data karyawan. Menggunakan primary key-nya yaitu ID. Karena di sini ID sebagai primary key, kita hanya menginput ID untuk mencari data karyawan. Search. Oke, nah di sini table data karyawan akan otomatis menampilkan sesuai dengan primary key data karyawan. Dan untuk tombol refresh ini untuk kembali merefresh tabel data karyawan. Nah, ini akan muncul seperti semula untuk ini tabel data karyawannya. Dan tombol back ini untuk button back untuk kembali ke dashboard. Nah, masuk lagi ke button data karyawan dan ini tombol close untuk keluar dari sistem informasi ini. Ya. Nah, untuk saran kembali dan untuk materi selanjutnya untuk penjelasan tentang sistem informasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Terima kasih kepada rekan saya yang sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Hermi Amita dengan NPM 2019-435017776. Di sini saya akan menjelaskan tentang data supplier baju, data baju, dan transaksi baju. Yang pertama ada data baju, di mana data baju ini berfungsi sebagai penampung ID-nya karena pengimplementasian trigger sebelumnya. Jadi di sini saya akan menginput secara acak. Karena apa? Karena inputan selanjutnya akan diisikan oleh from lainnya. Lalu kita save. Nah, langsung muncul pop-up berhasil disimpan. Ini sudah masuk. Lalu kita back. Lalu ke data supplier baju. Nah, pada disinilah kita mengisi data yang sebelumnya kosong. Fungsi data supplier ini merupakan untuk menambah stok barang. Nah, di sini kita menginput nomor transaksi 8, ID barangnya B008, lalu nama suppliernya kan Jedar collection. Lalu kita input nomor HP 08 bla 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 bla. Alamatnya misalkan Jakarta. Lalu nama barangnya semisal kemeja. Lalu pilih jenisnya kemeja. Oh, ini misalkan kemeja troto. Lalu harga barangnya yaitu 50 dari supplier misalkan. Lalu stok barangnya 70.
tanggal pengirimannya misalkan besok. Lalu kita save, muncul pop-up berhasil disimpan, kita lihat, nah data langsung berubah ya, yang tadinya kosong jadi berubah. Lalu kemudian back, lalu setelahnya kita pilih dulu untuk mengupdate harga barangnya ya. Sini nama barangnya kemeja troto. Lalu masukkan tanggal barang masuk hari ini. Harga barangnya kan tadi dari supplier 50, berarti kita mengambil keuntungan 10.000 jadi 60.000. Misal stok barangnya 70. Lalu nama suppliernya tadi Jedar Collection. Jedar Collection. Lalu tanggal keluarnya hari ini juga. Tekan tombol save, data berhasil disimpan. Oh. Coba. Sebentar ya. 60.000. Troto nya tanggal 6. Kita terus update. Nah, maka data berhasil diubah. Masuk ya. Selanjutnya ada transaksi baju. Di sini ada tabel-tabel mengenai produknya atau barang. Nah, di sini misalkan kita akan menginput data nomor transaksi misalnya 8. Jadi barangnya kita pilih kemeja, jadi D008. Lalu nama pembelinya Mita, nomor HP-nya 085854068823. Nama barangnya kemeja troto. Lalu stok barangnya di situ 70. Pilih kemeja, harga barangnya 60.000. Nah, misal kita belinya 20. Lalu tanggalnya hari ini. Lalu kita save ya. Lalu muncul pop-up berhasil disimpan. Oke, lalu sini sudah terupdate. Kembali ke data baju. Lihat di data baju otomatis stok barang akan berkurang. Lalu misal kita mencari di sini kita akan mencari ID barang misalkan B008 gitu, search. Nah, di sini sudah muncul apa yang kita inginkan, yang tadi kita cari ada di sini. Nah, untuk tombol delete tinggal pilih aja apa yang mau di delete, lalu pencet tombol delete, lalu ada pop-up ingin menghapus data, lalu hapus. Data berhasil dihapus. Maka data akan berhasil dan otomatis terhapus. Lalu ada menu refresh ini untuk untuk menyegarkan, memperbarui si tabel dan data. Kita coba refresh. Nah, seperti itu. Lalu ada back tadi untuk kembali, terus ada close. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Novirian Pratama. Selanjutnya saya akan menjelaskan data celana. Kita klik data celana.
Nah, data celana di sini hanya sebagai penampung ID barang yang terdiri dari 7 button dan 7 inputan, di mana ID barang di sini adalah primary key otomatis, jadi nggak bisa diubah. Nah, selanjutnya kita mencoba mengisi tanggal barang masuk, harga barang, stok barang, tanggal 1, dan tanggal barang keluarnya tanggal 1. Lalu kita save. Maka ada notifikasi berhasil disimpan. Nah, di situ tertampil di tabel data celana di bawah, ini masih kosong-kosong. Selanjutnya kita pencet back, button back. Kita ke bagian data supplier celana. Data supplier celana di sini berfungsi untuk mengisi stok celana yang masih kosong atau menambah data barang yang sesuai dengan ID barang yang diinginkan. Di sini ada transaksi. Kita masukin 7 nomor ID barang C007. Nama supplier Zeus. Nomor HP bla 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 bla. Alamatnya Tangerang. Nama barangnya celana pendek. Harga barangnya 25.000. Ininya 40. Kuantitinya jumlah stok barangnya 40. Tanggal pengiriman, tanggal hari ini. Lalu kita save. Maka ada notifikasi. Kita klik OK. Maka akan tertampil di tabel data supplier. Selanjutnya kita back. Kita balik lagi ke data celana. Lalu kita ingin mengedit. Kita klik dulu tabel data celana. Lalu kita masukin harga barang. Kita masukkan harga 30.000. Tanggal hari ini. Terus tinggal tanggal barang keluar, tanggal 1. Lalu kita update. Maka harga berhasil diubah. Kita back. Lalu kita ke tabel transaksi celana. Nah, di sini kita ada transaksi celana. Kita ingin membeli atau kayak ibaratnya data kayak barang jualannya. Kita masukin transaksinya, ID barang C007, nama pembeli admin, nomor HP bla 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 bla, nama barang celana pendek, stok barangnya 40, harga barangnya 30.000, kuantitinya kita tulis 20. Lalu kita klik tanggal transaksi hari ini, tanggal 7. Lalu kita save. Maka data berhasil disimpan. Nah, setelah transaksi barang disimpan, stok barang di data celana akan berkurang. Dan tanggal keluar akan sama dengan tanggal transaksi. Ya. Lalu kita balik lagi back. Kita ke data celana. Lalu kita klik C007.
search dulu, kita search C007 karena sebagai primary key di ID barang data celana. Kita search. Selanjutnya kita akan menghapus dari data celana. Kita klik tabel data celana paling bawah C008, lalu kita klik button delete. Maka kita akan mencet klik yes, maka data berhasil dihapus. Oke. Sekian yang bisa saya sampaikan, segitu saja. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Novian. Saya Destinor Aulia dengan NPM 2019-4358 ingin menjelaskan from data accessories, data supplier accessories, dan data transaksi accessories. Untuk yang pertama adalah accessories. Form ini terdiri dari 7 intan dan 7 button. Dalam pengimplementasian trigger yang sebelumnya sudah dijelaskan, form data accessories ini hanya menampung ID barang saja. Nah, di sini saya akan mencontohkan atau mengimplementasikan button save dengan menginput data secara acak. Harga barang diisi dengan 0, stok barang diisi dengan 0, tanggal barang masuk, dan tanggal barang keluar. Lalu klik save, maka data berhasil disimpan. Nah, untuk selanjutnya, kita menuju ke form data supplier accessories. Form ini berfungsi untuk mengisi stok barang yang diinginkan atau menambah data barang sesuai dengan ID yang diinginkan. Nah, selanjutnya kita menginput data supplier accessories, nomor transaksinya, ID barang diisi sesuai dengan yang sudah diinput di data accessories. Untuk nama suppliernya, admin, nomor HP-nya, sekian, alamat Jakarta, nama barang anting, harga barangnya diisi sesuai dengan harga dari supplier, 20.000. Kuantitinya 20. Untuk tanggal pengirimannya tanggal hari ini. Oke, lalu klik save. Maka data berhasil disimpan dan data akan muncul di tabel data supplier. Fungsi button dari aksesoris itu adalah untuk melihat list data barang aksesoris. Nah, lalu kita kembali ke data aksesoris. Nah, di sini di sini kita akan merubah data harga barang. Nah, diklik. Nah, harga barangnya kita isi sesuai dengan harga jual 30.000. Tanggal barang masuk dan tanggal barang keluar diisi. Nah, lalu klik update. Data berhasil diubah, maka data di tabel data aksesoris akan berubah. Untuk selanjutnya ke data transaksi aksesoris. Nah, button aksesoris berfungsi untuk melihat list data barang dari aksesoris. Terus selanjutnya kita menginput transaksi dari aksesoris, nomor transaksinya 6, ID barangnya A006, nama pembeli
nomor HP sekian-sekian, nama barang anting, stok barang diisi sesuai dengan persediaan, 20, harga barang 30.000. Untuk kuantiti, jika melebihi dari stok barang, maka akan muncul pop-up maaf stok tidak mencukupi. Isi tanggal transaksi, tanggal sekarang, lalu klik save. Data berhasil disimpan. Nah, akan muncul di tabel data transaksi. Untuk selanjutnya, ke data aksesoris, maka jumlah stok barang akan berkurang. Nah, untuk selanjutnya, tombol search. Nah, kita bisa menulis atau mengetik ID barang yang ingin dicari. Contohnya A004. Nah, lalu klik search. Maka tabel data aksesoris akan menampilkan data dari ID barang A004. Untuk selanjutnya klik refresh. Refresh itu berguna untuk merefresh data tabel aksesoris. Nah, untuk selanjutnya delete. Kita masukkan salah satu ID barang. Oke, klik save. Nah, klik salah satu data, lalu klik delete. Maka akan muncul pop-up ingin menghapus data, klik yes. Dan data berhasil dihapus. Nah, untuk selanjutnya, untuk button back itu berfungsi untuk kembali ke menu dashboard. Sedangkan button close itu berfungsi untuk keluar dari form tersebut. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Muhammad Hilman Saputra dengan NPM 201943501795 akan membahas tentang master data keuangan. Pada saat user menekan tombol data keuangan, maka user akan dipilih dalam akses login admin. Di sini akses loginnya itu username nama passwordnya seperti login sebelumnya, yaitu kelompok 2 dan kelompok 2. Ketika berhasil login, akan dipindahkan ke dalam master laporan keuangan. Di sini terdapat 10 inputan yang terdiri dari nomor transaksi, ID barang, nama pembeli, jenis transaksi, nama barang, harga barang supplier, harga jual, kuantiti, total pendapatan, dan tanggal transaksi. Kemudian saya akan membahas tombol save. Di sini terdapat tombol supplier baju, transaksi baju, supplier celana, transaksi celana, supplier aksesoris, dan transaksi aksesoris itu untuk mempermudah user untuk memasuki data-data. Selanjutnya, saya akan mengimplementasikan tombol save. Misal nomor transaksi 17, di sini supplier celana. Jadi supplier yang baru di input itu adalah ID barang C007. Nama pembelinya itu adalah admin. Jenis transaksinya celana. Nama barangnya itu
celana pendek, harga barang suppliernya itu adalah 25.000, harga jualnya adalah 30.000. Quantity itu di sini memasukin quantity dengan transaksi celana atau barang yang telah terjual, dan muncul total pendapatannya yaitu 100.000 dengan transaksinya yaitu 7 Juli. Ketika user menekan tombol save, akan muncul pop-up berhasil disimpan dan data akan tersimpan kepada tabel data laporan keuangan. Kemudian ada tombol update, semisal karyawan atau user salah memasukkan inputan, bisa merubah datanya menggunakan tombol update, misalnya mengubah nama pembeli jadi teman. Data berhasil dirubah dan pada tabel data laporan keuangan juga terubah. Kemudian untuk tombol search ini untuk mencari ID barang. ID barang misal C002 007. Dan tombol refresh ini untuk menyegarkan kembali tabel serta mengosongkan inputan pada files. Selanjutnya, laporan data keuangan, yaitu terdapat di tombol print. Laporan yang dibuat ini bertujuan untuk menampilkan atau mencetak seluruh data laporan keuangan. Pada desainnya itu menggunakan template Cherry Landscape dan di dalamnya menampilkan seluruh file pada tabel data keuangan, yaitu nomor, ID barang, nama pembeli, jenis transaksi, barang, harga supplier, harga jual, quantity, pendapatan, dan tanggal. Selanjutnya ada tombol delete, semisal harus menginput dulu. Semisal user ingin menghapus data, klik tabel yang ada pada data laporan keuangan, kemudian klik tombol delete. Akan muncul pop-up ingin menghapus data, klik yes, maka data berhasil dihapus. Kemudian ada tombol back itu untuk kembali ke dalam dashboard, lalu masuk kembali ke dalam master data keuangan. Lalu ada tombol close ini untuk menutup sistem informasi manajemen pada proyek ini. Selanjutnya akan dijelaskan pada rekan saya. Oke, terima kasih Hilman. Baik, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Farhan Abdi Permana dengan NPM 2019 4350 1777. Dan kali ini saya akan menjelaskan bagian report supplier baju. Jadi pada pembuatan report ini kami menggunakan template dari Cherry Landscape. Pada laporan supplier baju itu berfungsi untuk menampilkan seluruh data dari supplier baju. Lalu untuk pengimplementasiannya terdapat
pada master data baju yang terdapat pada tombol print, yang di dalamnya itu terdapat script yang bisa memanggil, maksudnya yang terhubung dan memanggil laporan supplier baju.jasper. Jadi ketika customer menekan tombol print, maka akan langsung menampilkan isi laporan baju. Laporan supplier baju maksudnya. Laporan supplier aksesoris. Nah, seperti itu. Baik. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Heri. Baik, saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Yeremia Sairudin Ribeiro dengan NPM 2019 43501798. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang report. Untuk report supplier celana, menggunakan template Query Landscape. Pada saat tombol print dicetak oleh user, maka akan mencetak data supplier celana. Fungsi dari report ini untuk menampilkan atau mencetak seluruh data dari supplier celana. Sama halnya juga untuk transaksi celana dan report transaksi aksesoris. Pada saat tombol print dicetak oleh user, maka akan mencetak data supplier, data transaksi celana dan data transaksi aksesoris. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.